Bacaan pertama, saya ulangi, bukan hanya bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, Haleluya atau bait pengantar Injil, kemudian Injil. Tetapi Mazmur tanggapan sendiri menjadi hal yang pokok dalam liturgi sabda. Maka untuk itu, kita semua, umat, perlu terus tekun menangkap firman Tuhan yang berbicara lewat Mazmur-Mazmur tadi dan mengolahnya menjadi doa gereja. Untuk itu semua, maka pemahaman umat atas Mazmur itu perlu terus ditingkatkan. Saya berlanjut pada maksud Mazmur tanggapan. Maksud dari Mazmur tanggapan adalah satu utamanya, menanggapi sabda Tuhan yang baru saja dibacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Menanggapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Maka Mazmur tanggapan, Mazmur yang dipilih itu bukan sembarangan kata atau sembarangan kalimat, tetapi memang dipilih atau diambil sumbernya dari kitab suci. Kata-kata dan mungkin kalimatnya diambil dari kitab suci. Kendati mungkin kalau kalimat bukan kalimat yang panjang begitu, tetapi kalimat-kalimat pendek atau kata-kata itu diambil dari kitab suci. Dan tentu saja dipilih secara seksama oleh siapa? Ya oleh para ahli liturgi tentu saja. Mazmur tanggapan memiliki kaitan yang sangat erat dengan sabda Tuhan yang baru saja dibacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Kaitannya sangat erat dan pasti saling mendukung. Mazmur tanggapan itu selalu mendukung bacaan yang sebelumnya dibacakan. Kita dengarkan bersama. Maka karena kaitan yang sangat erat itu, Mazmur tanggapan tidak bisa dengan mudah digantikan dengan yang lain. Bahkan istilahnya pun bukan lagi lagu antar bacaan, lagu selingan, tetapi nyanyian tanggapan, lagu tanggapan. Kalau memang di situ tidak ada Mazmur tanggapan, tetapi idealnya adalah Mazmur tanggapan. Kalau tidak ada, berarti bukan lagu yang lain, istilah yang lain, tetapi adalah nyanyian tanggapan sabda. Tidak bisa juga diganti dengan lagu-lagu lain, lagu pop, lagu rohani, lagu bahkan melodinya pun tidak bisa digantikan dengan melodi-melodi yang kalau saya mengambil ekstrimnya, melodi yang lagu dolanan, lagu pop, tidak di situ, tidak Pak, tidak di situ. Saya berlanjut ke bentuk Mazmur, teman-teman, bentuk Mazmur tanggapan. Bentuk Mazmur tanggapan paling tidak saya melihat ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah bentuk Mazmur tanggapan renungan. Bentuk Mazmur tanggapan renungan ini mengajak kita untuk semakin meresapkan ke dalam hati kita yang semakin dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Saya mencoba mengambil satu contoh. Saya ambil contoh dari buku Mazmur halaman 134. Saya mengambil contoh ini. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Saya hanya mengambil satu saja, tetapi teman-teman, Bapak Ibu bisa mencari contoh lain yang mungkin malah lebih sesuai dari bentuk Mazmur renungan ini. Yang kedua adalah bentuk Mazmur tanggapan doa permohonan. Ini mengajak kita untuk menanggapi sabda Tuhan dengan doa. Saya mengambil salah satu contoh di buku Mazmur. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Jadi doa yang disampaikan dari menanggapi sabda yang baru saja kita dengarkan, dibacakan, kita dengarkan. Selanjutnya adalah bentuk Mazmur pujian.
Bentuk Mazmur pujian ini mengajak kita untuk memuji Allah atas segala kebaikannya. Memuji Allah atas segala kebaikannya. Saya mengambil contoh ini. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu, kagum memandangmu. Memuji Allah atas kebaikannya. Bentuk yang keempat adalah ungkapan sukacita. Ini mengajak kita meluapkan kegembiraan. Sekali lagi, meluapkan kegembiraan sebagai tanggapan atas karunia Allah. Saya juga mengambil salah satu contoh. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Ya, saya hanya mengambil beberapa contoh ini, tetapi teman-teman, Bapak Ibu bisa mencari yang lain yang mungkin lebih sesuai. Jadi bentuk Mazmur tanggapan ada 4, renungan, doa permohonan, pujian, dan ungkapan sukacita. Kemudian selanjutnya adalah, Pak Derajat, di mana sih tempat yang cocok untuk membawakan Mazmur tanggapan ketika kita bertugas? Maka kalau konteksnya adalah perayaan Ekaristi, dan kita memang hari sore ini, saya pada awal ini mengatakan berbicara konteksnya perayaan Ekaristi, maka idealnya adalah kita menyanyikan Mazmur tanggapan di mimbar sabda. Di gereja, di kapel, pasti ada mimbar sabda. Maka kita menyanyikan Mazmur di mimbar sabda. Lalu bagaimana kalau sebuah tempat yang kita gunakan untuk perayaan Ekaristi tidak ada mimbar sabda, misalnya misal lingkungan atau apa begitu. Nah, kita bisa mengambil tempat yang sesuai dan pantas. Di mana itu? Ya di dekat, di sekitar altar, di kanan atau di kiri altar. Itu adalah tempat yang sesuai dan pantas untuk kita menyanyikan Mazmur tanggapan dalam konteks perayaan Ekaristi. Maka sangat tidak mungkin atau seyogianya kita tidak menyanyikan Mazmur tanggapan itu ketika bertugas di belakang sana, di bagian tempat duduk di barisan belakang. Bahkan umat tidak bisa memandang kita. Nah, maka yang pantas sesuai adalah di sekitar altar, entah di kanan atau di kiri, sesuai dengan situasi yang ada. Ya, teman-teman, saya lanjutkan ke pemazmur dan tugasnya. Pemazmur dan tugasnya. Pemazmur memiliki peran yang penting dalam membawakan mazmur tanggapan itu sendiri. Perannya begitu penting. Maka karena pentingnya peran itu, seorang pemazmur harus memahami sungguh-sungguh fungsi mazmur tanggapan dan menguasai teknik-teknik membawakannya. Teknik membawakan nanti tentu akan disinggung banyak oleh Mas Darmawan. Jadi memahami sungguh fungsi mazmur dan menguasai teknik membawakannya. Seorang pemazmur harus mampu mengangkat ulangan, terutama ulangan, dengan mantap dan meyakinkan. Mantap tidak selalu sama dengan keras, ya. Mantap tidak selalu sama dengan keras. Mantap dan meyakinkan. Memiliki suara yang lantang, lantang juga tidak selalu sama dengan keras, serta ucapan yang jelas, sehingga umat pun dapat serempak mengulanginya. Kenapa harus mantap? Harus yakin, harus lantang, harus jelas, supaya umat dapat paham dan akhirnya bisa ikut serempak mengulanginya. Seorang pemazmur harus menyanyikan ayat-ayat dengan jelas, sehingga mudah ditangkap maksudnya oleh jemaat. Seperti kita berbicara begini, tetapi kalau menyanyikan ayat kan hanya kalimat yang diberi notasi, diberi not. Kita menyanyinya tidak boleh terlalu cepat, tetapi juga tidak boleh terlalu lambat, karena nanti kesannya akan terputus-putus.
Kalau terlalu cepat, maka kalimatnya tidak akan tidak jelas, tidak bisa umat tidak iki ngomong apa yo? Apa yang disampaikan ya? Sabdanya apa yang disampaikan? Itu. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, pemazmur harus mempersiapkan diri dengan baik, mengenal pola lagu. Oh, naik turunnya demikian. Oh, lagu ini bergaya Jawa. Oh, lagu ini bergaya Batak misalnya, dan lain sebagainya. Menguasai notasi, lompatan nada itu harus dibidik dengan tepat, dikuasai dengan baik. Ada nada-nada yang kadang-kadang ya kalau saya bahasa sederhana jeglongke, artinya tidak mudah, sedikit menjebak. Kemudian menjiwai dari bentuk mazmur atau kalimatnya itu menjiwai dan memahami setiap kalimat sekaligus pemenggalannya. Jangan sampai kita salah memenggal sebuah kalimat supaya nanti kadang-kadang ketika kita salah memenggal kalimat itu memiliki arti yang lain. Kemudian untuk mencapai itu semua, maka kita sebagai seorang petugas pemazmur harus banyak-banyak berlatih. Banyak-banyak berlatih. Kemudian selanjutnya pengucapan ayat, tadi saya sudah menyinggung sedikit, tetapi ini lebih pada pengucapan ayat hendaknya wajar saja. Cara membuka mulut itu wajar. Tidak dibuat-buat. Misalnya mau mengucapkan A, mulutnya seperti mau mengucapkan O atau apa. Wajar saja. Kemudian salah satu dalam liturgi itu ada yang namanya tata gerak. Nah ini. Seorang pemazmur harus menunjukkan sikap yang tenang. Sikap yang tenang, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak terlalu lambat, melakukan gerakan dengan penuh hormat. Ingat, kalau dalam perayaan Ekaristi ada imam yang memimpin, maka kita harus menghormat sebelum dan sesudah itu kita menghormat kepada imam pemimpin Ekaristi. Sekaligus, kalau di gereja, di kapel, ada tabernakel yang berisi sakramen Maha Kudus, kita juga menghormat sakramen Maha Kudus. Dilakukan hormat itu dengan wajar, dengan penuh perasaan, menghormat. Kemudian gerakannya harus yakin, harus jelas, harus tegas, tidak ragu-ragu. Tegas di sini bukan berarti seperti tentara kalau baris ya. Kita kalau baris berbaris bukan seperti itu maksudnya. Tegas itu bukan gerak bukan. Tetapi tegas itu artinya ketika kita mau maju, ya maju, kanan, kiri, hormat, dan sebagainya. Gerakannya itu jelas, tidak ragu-ragu. Kemudian tentang tata busana. Seorang pemazmur dalam konteks perayaan Ekaristi yang ideal adalah mengenakan alba. Ada yang bertanya pakai samir. Nah, samir itu tambahan, tapi yang pokok adalah alba. Kalau alba selalu putih. Tidak ada alba yang berwarna lain. Paling krem ada, tetapi selalu mengarah ke itu. Tetapi pada idealnya adalah putih. Mengenakan pakaian yang ideal adalah alba. Tetapi kalau memang lalu tidak ada, memang tidak tersedia, bagaimana Pak Derajat? Ya, gunakanlah pakaian yang mendukung norma kesopanan dalam liturgi, dalam gereja. Gunakanlah pakaian yang tidak menenggelam ukurannya tidak menenggelamkan badan kita ataupun tidak mengekspos badan kita terlalu kecil atau terlalu besar. Bahkan warna juga sebaiknya mendukung. Kalau masa puasa biasanya adalah warna-warna ungu yang ditampilkan. Maka kita kalau tidak ada alba, jangan menggunakan warna yang bertolak belakang atau tidak mendukung dari masa itu. Idealnya adalah alba untuk melakukan tugas pemazmur dalam perayaan Ekaristi. Selanjutnya, pemazmur harus berpenampilan bersih, rapi, tata rambut yang rapi. Maaf, saya
pernah melihat seorang pemazmur perempuan ketika bertugas menggunakan apa ini namanya, bando atau jepit atau apa atau hiasan di kepala yang terlalu banyak, lalu ini sedikit menjadi perhatian khusus daripada ketika dia menyampaikan warta sabda itu. Maka hiasan rambut ini mohon untuk diperhatikan. Penampilan wajah harus segar, tidak kusut, pucat, tidak layu begitu. Penampilan wajah segar. Kemudian pemazmur harus pandai-pandai melakukan kontak pandangan, baik kepada teks yang dibaca maupun kepada umat. Syukur-syukur kalau seorang pemazmur sudah menguasai kalimat-kalimat, jadi sedikit hafal begitulah, sehingga mengurangi memandang ke teks dan lebih memperbanyak memandang kepada umat. Kemudian kalau di gereja, di kapel, di paroki, untuk mimbar sabda kebanyakan ada pengeras suara, ada mikrofon. Maka kita sebagai seorang pemazmur harus pandai-pandai mengatur jarak antara mulut dan mic yang ada. Ingat, ada berbagai macam model karakter mic, nah maka akan lebih baik kalau sebelum bertugas kita cek mic dulu. Supaya apa? Supaya suara yang terdengar melalui speaker di sana, pengarah suara, betul-betul jernih dan akhirnya umat memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya teman-teman, pemazmur harus mampu membidik nada dasar dengan tepat. Ini untuk menghindari ketinggian, aduh saya terlalu rendah. Akhirnya tidak sampai, entah tinggi, entah rendah. Maka teman-teman pemazmur harus mampu membidik nada dengan tepat, nada dasar dengan tepat. Bagaimanapun caranya, maka mungkin teman-teman akan dibantu oleh seorang pengiring. Tapi prinsipnya mengambil nada, menentukan nada dasar dengan tepat. Selanjutnya ke suasana dan penjiwaan mazmur tanggapan teman-teman. Saya singkat saja, ada suasana dan penjiwaan yang gembira. Maka wajahnya tentu juga akan mengarah ke sana. Pujian. Tadi ketika bentuk mazmur sudah mengarah situ, pujian. Ada syukur, ada gagah dan agung. Nanti mungkin Mas Darmawan juga bisa, itu caranya menyanyikan gagah dan agung itu, nah, nanti bisa disampaikan. Ada juga yang susah, merana, merintih, sedih, begitu ada. Tetapi yang tenang, lalu doa, jadi doa dan renungan itu juga ada. Itu tadi yang saya sampaikan adalah konteks kita bertugas pada perayaan Ekaristi. Lalu bagaimana dengan konteks kegiatan kita ini? Festival, video klip, kebetulan yang dinyanyikan adalah Mazmur Tanggapan. Maka pada konteks kegiatan ini, teman-teman bisa menunjukkan kreativitasnya. Sesuaikanlah misalnya pakaian. Sesuaikanlah dengan konsep yang teman-teman susun. Oh, aku memilih Mazmur Tanggapan ini. Maka konsepnya saya akan begini. Maka saya, aduh, kalau ini saya memakai alba kok tidak cocok ya? Atau tempatnya saya harus di mimbar kok tidak cocok ya? Ya, monggo silahkan. Karena ini memang konteksnya bukan pada perayaan Ekaristi, tetapi lebih pada warta. Nah, dari sisi liturgi, maka nanti kami akan lebih banyak melihat bagaimana teman-teman mewartakan sabda Tuhan melalui nyanyian Mazmur Tanggapan ini. Nanti Pak Romo Wito juga pasti akan menyampaikan banyak tentang hal ini, bagaimana teman-teman bisa melakukan kreativitas itu. Saya kira demikian, Mbak Tiwi dan teman-teman, materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu diperdalam, nanti bisa kita lakukan dalam tanya jawab. Demikian Mbak Tiwi, waktu saya kembalikan kepada panjenengan, matur nuwun. Terima kasih Pak Derajat, rasa-rasanya ini sangat jelas ya, Pak Derajat sudah menyampaikan komplit
dalam rangka konteks liturgisnya juga sangat jelas. Kemudian tujuan adanya festival ini dalam konteks festival, teman-teman lebih akan dilihat bagaimana mewartakannya. Tapi yang paling penting teman-teman paham betul pentingnya Mazmur ya. Ini tidak lepas dari liturgi sabda. Gitu ya teman-teman ya. Saya akan lanjut ke Pak Darmawan supaya nanti kalau teman-teman bertanya, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan tapi menyangkut teknik vokal juga. Jadi ya langsung saja Pak Darmawan, monggo saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Teman-teman silahkan dicermati ya. Terima kasih Mbak Tiwi atas waktunya. Juga dari teman-teman Dewan Juri, Mas Derajat dan juga Romo Wito, selamat malam. Juga teman-teman peserta. Suara saya bisa terdengar jelas, nggih? Sip. Jelas. Jelas. Saya minta tolong sama Mas Roland. Oke, ya sudah muncul nggih materinya nggih. Untuk yang teman-teman yang peserta, saya kira sudah mendapatkan materi ini. Jadi nanti saya hanya akan mengulas atau mempertajam hal-hal yang sifatnya ini tidak saya akan bacakan semua. Kalau saya bacakan semua nanti bisa jam 10 malam baru selesai. Nanti Romo Wito nggak kebagian. Baik, saya akan memulai tentang teknik vokal. Ya, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah lomba Mazmur atau lomba nyanyi atau lomba apa, pasti memang vokal ya. Untuk itu, para peserta dalam hal ini dimohon dengan hormat untuk bisa mencermati. Saya kira begini, teman-teman semuanya. Saya kira teman-teman sudah yang maju untuk lomba ini, saya kira sudah pernah belajar, setidaknya sudah mendapatkan atau diajari oleh pelatih atau berlatih pada waktu sekolah, di sekolahan oleh guru-guru vokal atau les di mana, ya. Kalaupun nanti ada sedikit istilah atau sedikit pengertian atau pemahaman yang saya sampaikan itu berbeda atau mendekati kesamaan atau apa, itu hal yang sangat wajar. Mungkin hanya salah istilah atau apa ya. Pada dasarnya mari kita belajar bareng ya. Mungkin yang akan saya sampaikan nanti mungkin yang berkaitan langsung dengan lomba yang akan kita lakukan. Ya. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Derajat, bahwasanya penjelasan-penjelasan mengenai teknik vokal dalam hal ini untuk menyanyikan Mazmur itu bagaimana memang nanti akan kami jelaskan. Saya belum melihat chat untuk yang hari ini. Sebentar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Kalau memang ada sesi tanya jawab bisa disampaikan kepada saya kalau memang ada waktunya. Baik. Dari yang pertama dulu akan saya sampaikan mengenai definisi dari teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan efisien. Sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, nyaring, kokoh, dan stabil. Jelas, indah, merdu, nyaring, kokoh, dan stabil atau stabil. Nih, perhatikan ketika saya mengucapkan juga bentuk bibirnya juga sudah mulai kelihatan kokoh, stabil, merdu, nyaring, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Bedakan dengan membaca biasa atau kita berbicara, itu berbeda ya. Sudahkah kita menyanyi dengan teknik yang benar? Biasanya apabila selesai menyanyi suara kita malah serak, tenggorokan kering, dan kepala pusing, hal ini menandakan kita belum menggunakan teknik vokal dengan benar. Nah, ada 5 teknik vokal. Ini saya menyuplik dari karangan Simanung Kalit, salah seorang tokoh musik komponis besar kita. Beberapa teknik vokal yang harus diperhatikan yaitu intonasi,
artikulasi, phrasing, pernafasan, resonansi, dan sikap badan. Ini ada 6 yang disampaikan oleh Simanung Kalit. Tapi pada umumnya para ahli musik membedakan, menggolongkan menjadi 5 macam teknik vokal, yaitu intonasi, artikulasi, resonansi, pernafasan, dan pembawaan. Ya, akan kami jelaskan dari yang pertama, yaitu intonasi. Intonasi sering diartikan sebagai ketepatan bidikan nada. Ya, pada saat menyanyi kita akan menyanyikan nada tinggi dan nada rendah. Kadangkala di saat menyanyi pergantian nada-nada tersebut terdapat bidikan yang tidak pas atau fals. Jadi misalkan dari do do, nah itu kadang-kadang meleset. Atau pada saat kita menyanyikan lagu-lagu tertentu atau mazmur-mazmur tertentu yang butuh interval yang sangat panjang, misalkan sangat tinggi, misalkan dari rendah ke tinggi, nah itu kadang-kadang banyak yang meleset nadanya. Nah, berarti bidikannya kurang tepat. Ada beberapa kemungkinan mengapa itu bisa terjadi. Bisa karena kita ragu-ragu. Ragu-ragunya karena apa? Karena kita nggak hafal syairnya atau nggak hafal mazmurnya, karena kita nggak latihan ya. Jadi kita juga karena ragu-ragu otomatis terdengarnya tidak enak, ya, fals. Terus kemudian bisa saja karena kita melakukan pemenggalan kalimat atau phrasing yang salah. Kok bisa? Ya kalau phrasingnya salah, ini bisa terjadi karena kita juga itu tadi kita nggak berlatih, atau karena memang kita nggak bisa nafas. Bisa. Nafas kita terengah-engah. Jadi misalkan Allah telah, nah itu udah salah. Ya, itu memenggal telah. Nah itu apa kan nggak ada jelas ya, nggak ada artinya. Itu akan kita bahas nanti ketika kita bahas phrasing. Kemudian bisa juga karena kita kebiasaan nafas saat kita melakukan bidikan nada tinggi dan masih banyak lagi kemungkinan yang lain. Pada saat kita mau membidik nada tinggi, kita salah ancang-ancang atau kurang melakukan ancang-ancang, jadi terus kemudian meleset malah. Akan tetapi semua itu tidak akan terjadi bila kita berlatih. Intinya berlatih, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rasa juga, berlatihlah, ya, kan gitu. Dan mempersiapkan diri menyanyikan suatu lagu dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita bertugas, terutama untuk yang tugas pada saat ekaristi ya, mazmur pada saat kita misa, itu berlatihlah dulu sebelum menyanyikan mazmur, agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ini akan saya sampaikan ada beberapa teknik latihan intonasi dengan baik. Ya. Halaman berikutnya, yaitu bernyanyi dengan tempo lambat, kemudian makin lama makin cepat. Ini yang ada kaitannya dengan yang bawah, yaitu melakukan variasi tempo. Dipercepat, misalkan 17 Agustus tahun 45, 17 Agustus tahun 45, yang lambat dulu, terus mulai dipercepat, nah, ya. Kemudian bernyanyi dengan nada bervariasi dari rendah ke nada tinggi dengan artikel. Ini kita latihan, perlu kita latihan ya. Dengan artikulasi nakalara. Nah, misalkan ini ya. Na, do re ri ra ro, na, ini ya. Na, na, ka, ka, la, la, ra, ca. Ya, seperti itu. Itu diulang-ulang terus, kita latihan. Ya, dari yang tadi temponya temponya hanya misalkan ketukannya 2 ketuk, 2 ketuk, 2 ketuk, terus jadi na ka la la la, itu ya. Na ka la la ra, nana kakak lala rara. Nah, mengucapkannya juga seperti vokal yang aslinya a ya a. Tidak seperti yang tadi misalkan Mas Dajat juga memberikan contoh. Bentuk bibir A ya A, jangan seperti O. Nanti no, ko, lo, lo. Nah, itu ya Mas. Jadi
harus jelas ketika mengucapkan nana, kakak, lala, rara. Itu juga harus jelas. Kemudian berlatih atau latihan pernafasan. Nah, ini akan dijelaskan dalam poin pernafasan. Mohon maaf ya, ini saya agak tergesa-gesa karena waktunya harus berbagi. Kemudian artikulasi. Teknik artikulasi adalah cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan atau maksud yang terdapat pada kalimat lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh audiens. Ada beberapa cara latihan artikulasi, antara lain mengucapkan vokal. Vokal itu apa sih? Oh, vokal itu kalau dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, itu artinya huruf hidup. A, I, U, E, O. Itu coba kita latih, ya, latihan mengucapkan vokal A, I, U, E, O. Apa adanya, dengan bentuk bibir yang lentur dan sesuai bunyi vokal yang diucapkan. Ya, tadi ya, misalkan O. Mengucapkan O bentuk bibir juga harus bulat. Ya, harus bulat. Vokal U bentuk bibir juga harus mecucu kalau bahasa Jawanya. U, O, E, I. Nah, seperti itu. Kalau perlu kita latihan, kita menghadap kaca, menghadap cermin, ya. Wajahnya nggak cantik, nggak ganteng, nggak apa-apa. Kalau latihan jangan pakai masker loh ya. Kalau latihan di rumah jangan pakai masker, nanti nggak kelihatan bentuk bibirnya. Ya, karena kita kan sendirian ya latihan ya. Ya, ini saya mengendaki jangan pakai masker, nanti nggak bisa bernapas dan nggak bisa melihat bibir Anda sendiri dengan baik. Kemudian latihan mengucapkan konsonan atau huruf mati. Huruf mati selain A, I, U, E, O. Ada B, P, C, D. Nah, itu konsonan. Itu juga diucapkan secara jelas. Nah, kemudian latihan mengucapkan huruf yang berdesis. Ya, berdesis. Atau mengandung letupan B, P, D. Ya. Dan huruf R, terutama yang sedikit mempunyai cidal R, contoh melatih kata misalkan ya, berarti secara berulang agar tidak terdengar seperti belalti atau belati. Ada yang cidal S juga, belayis, tidak jelas, ada itu. Saya punya beberapa murid yang juga cidal S, ada yang cidal R juga. Ya, berlatih. Katanya kalau makan yang cabai itu, yang pedes-pedes itu bisa membuat kita bisa tidak cidal katanya. Itu perlu dibuktikan juga. Nah, hati-hati ketika nanti pada saat kita terutama tampil di panggung dengan menggunakan mic, jangan sampai bunyi-bunyi terutama yang mengandung letupan itu nanti terdengar seperti meledak. Bing, seperti ledakan. Bing. Apalagi kalau mazmur ya. Bing. P. Itu seperti itu, jangan sampai itu terdengar jelas ketika kita tampil membawakan mazmur. Terus caranya gimana? Nah, ketika saat melakukan seperti itu ada beberapa teknik, misalkan dengan sedikit melengos, ya, sedikit melengos ketika mengucapkan itu supaya karena mic itu kan ada yang seperti ditemukan Mas Derajat, ada beberapa karakter mic. Ada kondensor, terus ada yang bisa hanya fokus satu tempat, jadi ketika kita melengos tidak begitu terdengar. Ada yang bisa mengcover semuanya. Gimana Pak kalau misalkan yang mengcover semuanya? Kita sedikit mundur agar supaya letupan tadi tidak terdengar jelas. Baik, lanjut. Kemudian mengenai resonansi. Resonansi ini diartikan gema atau bunyi yang memantul. Gema atau bunyi yang memantul sebagai akibat dari adanya bunyi di hari tempat yang lain. Jadi kita bayangkan saja kalau misalkan kita di sebuah ruangan tertutup, di situ tidak ada semacam peredam,
Di situ ada ruang tertutup dan tidak ada barang-barang yang lain, suara kita akan terdengar seperti bergema. Atau seperti kita di dalam gua, atau kita di tepi tebing jurang, misalkan kita berteriak. Atau kita nggak usah berteriak, kita mengucapkan apa gitu ya, itu akan terdengar ada bunyi yang dipantulkan. Bisa dibayangkan juga kalau misalkan kita berada di sebuah pantai, kita teriak sekeras apapun juga tidak akan terdengar bergema, karena suara kita tertelan oleh angin dan juga tertelan oleh pasir. Kok bisa, Pak? Ya, karena bunyi yang bisa dipantulkan itu kalau ada zat atau ada sebuah lapisan yang keras. Dari gambarannya seperti itu. Kita bayangkan sekarang kepada bentuk apa ya namanya, susunan dari rongga mulut kita. Rongga mulut kita itu ada dinding-dinding mulut atau rongga mulut, ya, rongga mulut itu. Di situ ada dinding lapis atas, ada lapis bawah, ya. Itu kalau kita latihan dengan intensif, itu nanti akan menghasilkan suara yang akan menghasilkan keras, ya, akan mengeras. Rongga resonansi kita itu akan keras. Kalau rongga resonansi kita itu akan keras, akan kuat, maka bunyi yang dikeluarkan dari mulut kita itu nanti itu akan bergema, akan seperti akan dihasilkan dengan lebih indah. Ya. Cara melatihnya gimana? Nah, ini di sini ada. Agar kita bisa bernyanyi dengan suara yang indah dan merdu, kita harus melatih resonansi kita dengan terutama menyanyikan konsonan K. Mengapa konsonan K? Nah, karena ketika kita mengucapkan konsonan K, itu terasa sekali di rongga tegak atau rongga dinding mulut kita bagian agak sedikit mendekati rongga hidung itu terasa terbentur K, 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 gitu ya. K itu akan terasa seperti ada pantulan di situ, ada benturan di situ. K, ko, K, ya. Kita latihan terus di situ. Ko, 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 ko. Nah, misalkan ka, 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 ka. Nah, seperti itu ya. Kita latihan terus seperti itu, nanti lama-kelamaan itu akan rongga resonansi dalam rongga mulut kita itu akan mengeras dan akan menghasilkan suara yang lebih bagus begitu. Baik, terus kemudian mengenai pernapasan. Nah, ini yang pernapasan ini. Pernapasan yang utama dalam apa namanya? Dalam vokal, teknik vokal yang utama untuk yang bernyanyi itu adalah pernapasan diafragma. Bisa juga pernapasan perut. Saya tidak menyarankan dengan pernapasan dada. Karena kalau pernapasan dada itu sifatnya dangkal dan hanya menghasilkan nada-nada yang rendah. Berbeda dengan pernapasan diafragma. Ya. Salah satu teknik vokal yang paling penting dan harus dilatih secara kontinu adalah teknik pernapasan. Mengapa? Seorang penyanyi pasti membutuhkan udara yang keluar masuk ke dalam paru-paru. Jika kita tidak melatih pernapasan, kita akan kesulitan menyanyikan lagu-lagu yang berfrase panjang atau bernada tinggi. Kadang-kadang seenaknya kita mengambil nafas dengan memenggal kata atau kalimat di tempat yang salah. Sehingga lagu yang kita nyanyikan tidak indah, tidak dipahami, dan tidak bisa dinikmati oleh audiens. Biasanya lagu yang kita dengar seperti terputus-putus, tersengal-sengal, atau ngos-ngosan. Nih, ada bagian teknik pernapasan. Ya, bagian teknik pernapasan. Hirup udara atau tarik nafas. Tahan sebentar, kemudian keluarkan. Nikmatilah ketika kita mengeluarkan suara desis itu. Nah, pada waktu menghirup udara, lakukan secara perlahan, perut mengembung, sehingga rongga dada terbuka maksimal.
Setelah udara masuk, tahan selama 5 detik, 10 detik, 15 detik secara bertahap. Keluarkan udara sedikit demi sedikit dengan berdesis. Nah, lakukan ini secara berulang-ulang. Ya. Itu teknik pernafasan apa, Pak? Ini yang biasa dilakukan untuk pemanasan. Ya. Ini pernafasan diafragma. Sebenarnya apa sih bedanya diafragma dengan pernafasan perut? Sebenarnya sama, Pak. Saya mengatakan sama karena yang dibenturkan, yang digunakan untuk mengeluarkan udara, menarik udara dan mengeluarkan udara atau kontraksi itu adalah rongga diafragma itu. Jadi diafragma ini letaknya di antara rongga dada dan rongga perut. Jadi itu lapisan otot. Ini misalkan ini rongga dada, kemudian turun ke bawah sedikit, mungkin di sekitar tulang iga, ada iga di situ, ulu hati, terus kemudian itu rongga perut. Ya. Itu kalau kita tarik nafas dengan menggunakan hidung. Terus di bagian perut kita itu kita tarik, misalkan buku atau apa, atau tangan kita lah katakanlah, rasakan itu kita mengembung, perutnya itu mengembung. Lakukan sambil duduk, tarik nafas, perutnya mengembung. Nah, terus kemudian kita keluarkan. Ketika kita menarik nafas seperti itu, perut mengembung, kita tahan sebentar, itu ada kontraksi di dalam diafragma. Ada kontraksi di situ. Kerasa sekali. Denyut jantung juga terdengar, bukan terdengar, kerasa denyutnya. Itu berarti ada semacam kontraksi di situ. Terus kita keluarkan. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Keuntungan kalau kita berlatih teknik diafragma ini dengan benar, kita mempunyai nafas yang panjang, pasti. Nafas yang panjang, suara yang kita keluarkan lebih enteng, lebih enak, lebih nyaman kita bernyanyi. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita nanti ada frase yang panjang, kita bisa enak melampaui itu karena nafas kita bisa lebih panjang. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan tentang teknik diafragma, teknik pernafasan, kami persilakan nanti mungkin kalau ada sesi berikutnya ada kalau waktunya ini tidak cukup nanti bisa japri saya, bisa WA saya atau bagaimana nanti kebijakan dari panitia kalau memang nanti akan diadakan seksi tanya jawab seperti itu. Baik, kita kemudian lanjut kepada pembawaan. Keberhasilan seorang penyanyi pada saat mementaskan atau menyanyikan sebuah lagu adalah ketepatannya menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Misalkan lagu yang nuansanya sedih dinyanyikan dengan uraan atau senyum-senyum, nggak itu salah. Misalnya ngasih contoh di situ. Telah gugur pahlawanku, karung buyang guyu. Itu juga tidak pas, ya. Jadi itu interpretasinya tidak tepat. Saya sering gitu dengar itu menyanyikan lagu ini ya, lagu pahlawanku ini yang kalau di pinggir jalan itu dimainkan dengan calung atau dengan angklung itu, sambil goyang-goyang, ikep gitu maksudnya kan. Nah, itu yang salah. Jangan tiru-tiru. Saya pernah mendengar itu, ya, lucu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembawaan atau penampilan atau performance, yaitu ketepatan notasi. Ya, itu kalau notasinya tidak tepat, ya otomatis akan mempengaruhi pembawaan. Pakaiannya bagus, bandonya minta ampun mewahnya, ya toh, tapi kalau notasinya nggak pas, ya tidak tepat juga. Kemudian tempo. Harusnya temponya lambat, dinyanyikan cepat. Ya, ini banyak ya.
Kadang-kadang memahami tentang birama itu juga salah menginterpretasikannya. Misalkan lagu apa namanya Yerusalem, 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 Yerusalem. Nah, itu sing bener sing ngendi. Kita cek nanti, kita cek ya, kita cek bener sing ngendi gitu ya. Kemudian tempo. Ya tadi sudah, terus dinamik. Dinamiknya bagaimana? Dinamik itu keras lembutnya lagu dinyanyikan. Kuat lemahnya lagu dinyanyikan. Kemudian ekspresi, ya ini tadi ekspresi itu penjiwaannya. Kemudian komunikasi dengan audiens, tadi sudah disinggung oleh Mas Derajat. Kalau menyanyikan, baik itu di atas panggung maupun di mimbar, harus komunikasi dengan audiens, agar audiens juga merasa ikut terlibat di situ. Pesan yang kita sampaikan juga akan lebih kena daripada kita istilahnya kalau menyanyi sambil menunduk atau nyanyi pakai teks lagi ya, itu juga. Kalaupun pakai teks juga harus dengan bisa melihat audiens juga. Ya. Kemudian temanya tepat apa enggak? Temanya misalkan tentang Hari Pahlawan, tentang Hari Sumpah Pemuda atau Hari 17 Agustus. Temanya lah apa? Sesuai dengan tema enggak? Kalau ini misalkan sekarang temanya tema tentang Mazmur ya misalkan. Temanya tema liturginya apa? Nah, gitu, harus tepat juga. Kemudian irama. Nah, ini iramanya. Baiknya itu iramanya apa ya? Mau pakai box, mau pakai country, mau pakai ballad, atau mau pakai apa? Jangan sampai lagu 3/4 dinyanyikan dengan mars. Wow, bubar. Kemudian gaya lagu, misalkan gaya lagu ini dari daerah mana lagu itu? Lagu Flores? Atau dari daerah Medan, Sumatera Utara, misalkan? Atau Dayak, atau Papua? Ada yang minta itu agar supaya lagu-lagu yang ditampilkan atau yang akan dinyanyikan itu harus sesuai dengan gaya daerah asal. Gaya Jawa ya gaya Jawa, gaya Banyuwangi, gaya Banyuwangi. Gaya Flores ya gaya Flores. Tepat, harus dinyanyikan secara tepat. Ya, misalkan patah-patahnya itu staccatonya itu kelihatan kalau misalkan gaya Batak. Ya. Baik, nah ini kita melangkah kepada materi penilaian lomba vokal. Ya. Beberapa materi yang sering digunakan dalam sebuah lomba vokal antara lain materi suara. Ya, materi suara. Terdiri dari sonoritas atau pemerduan. Nah, dalam pembahasan teknik vokal tadi sudah sonoritas atau pemerduan bisa kita lihat dalam pembahasan resonansi. Ya, pemerduannya itu bisa tadi ada pembahasan tentang resonansi. Dengan berlatih resonansi yang baik, pemerduan suara kita akan tercapai. Ya, ini tadi kita mendengar suara Mas Derajat ketika menyanyi sudah kelihatan merdu sekali ya. Kemudian intensitas atau kekokohan, maksudnya itu. Kekokohan suara yang dimaksud adalah kestabilan suara saat menyanyikan sebuah lagu. Kadang kita menyanyikan lagu yang membutuhkan nafas panjang, suara kita goyah karena kita nggak bisa nafas. Ya. Kadang juga kita bertemu dengan notasi yang membutuhkan permainan nada yang naik turun dengan interval atau range lebar secara cepat. Sudah range-nya lebar, harus nyanyikan cepat. Itu juga sulit ya. Suara kita bisa goyah kalau kita kurang berlatih. Ya. Ini penting sekali untuk latihan. Ya. Jadi paham ya ini untuk yang intensitas maksudnya seperti apa sih? Suara saya itu sudah kokoh atau belum suara saya? Hendaklah langit bersukacita, betul ya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak.
Kalau itu habis napasnya, berarti itu tadi kita goyah. Dan bumi bersorak-sorai. Jadi ketika sampai akhir pun itu juga marahi merinding gitu, bikin kita, bikin audiens itu merinding. Nah, itu kekokohan atau intensitas. Kemudian yang berikutnya, selain suara tadi juga bagian penilaian yang lain adalah teknik vokal. Sudah dibahas tadi barusan dari awal sampai akhir. Ini terdiri dari intonasi, kemudian diksi. Diksi itu bersama dengan artikulasi atau pengucapan. Terutama yang bahasa Inggris. Saya nggak pintar bahasa Inggris kebetulan. Kemudian resonansi, pernafasan, dan pembawaan. Sudah nanti dari awal sampai akhir tentang teknik vokalnya. Khusus teknik pembawaan. Ini terdapat beberapa faktor yang juga sering menjadi materi penilaian, antara lain komunikasi dengan audiens, sudah ya tadi jelas maksudnya. Jangan kita melihat melihat buku terus, sesekali kita harus melihat umat. Ini yang kita konteksnya adalah untuk Mazmur yang Ekaristi. Kalau untuk yang lomba yang besok bagaimana? Ya itu apa namanya? Itu kreativitas dari para peserta, itu monggo. Ya, tujuan komunikasi dengan audiens ini agar umat ikut merasakan apa yang akan kita sampaikan melalui lagu yang kita nyanyikan. Ya. Kemudian ketepatan atau kepatuhan pada notasi, ini wajib hukumnya. Untuk lomba menyanyi pada umumnya ketepatan notasi kadang terbentur dengan improvisasi. Kalau Mazmur, please dia jangan sekali-kali melakukan improv, terutama untuk Ekaristi ya. Mazmur jangan dilakukan improv, karena Mazmur itu hal yang sakral menurut saya. Kalau dengan saya yo pokoknya liturgis banget lah kalau namanya Mazmur itu. Jangan melakukan improv. Tapi kalau untuk menyanyi lagu lomba pop, lomba lagu untuk lagu liturgi ya lagu rohani misalkan, lomba nyanyi lagu rohani itu monggo diperbolehkan kalau untuk improv, tapi kalau Mazmur jangan. Oke. Namun demikian hati-hati saat melakukan improv. Improv itu boleh, tapi kadang-kadang ini bisa kembali ke umum lagi. Kalau kurang berlatih, ending improv kadang merusak harmoni. Wah, cengkok-cengkoknya menjadi-jadi seperti itu, tapi malah hasilnya tidak sesuai atau tidak pas. Itu sering terjadi. Ya, kadang merusak harmoni atau tidak pas nada dasarnya dengan nada dasar asli atau malah merusak notasi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para teman-teman penyanyi yang sering senang melakukan improv. Kemudian ketepatan tempo atau ritme. Tempo dan ritme harus tepat ya, ketepatan temponya. Dalam hal ini lebih ditekankan pada ketepatan tempo dan ritme iringan dengan lagu. Jangan sampai susulan atau tidak kompak. Pada lomba yang sebelumnya itu ada yang iringannya itu pelan tapi nyanyinya cepat, dan juga sebaliknya ya, itu sering terjadi, nggak pas ya, iringannya terlalu cepat. Kemudian ketepatan phrasing atau pemenggalan kalimat. Pesan sebuah lagu atau arti sebuah kalimat atau frase atau juga arti sebuah kata bisa tidak ada artinya atau bisa membingungkan apabila kita melakukan pemenggalan yang salah. Pemenggalan yang tidak tepat bisa terjadi karena nafas yang pendek atau karena kita kurang mempelajari syair lagu dengan baik. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, hendaknya kita baca dulu syairnya, pahami maksudnya. Setelah itu kita bisa menentukan di mana saja pemenggalan atau frase yang akan kita lakukan. Pemenggalan kalimat ini ada yang sudah ditentukan dalam Mazmur. Letaknya di bagian mana? Ya, itu sudah ada, baik berupa ada tanda komanya atau apostrofnya atau di mana, di situ di Mazmur sudah memberi kesempatan di mana seorang pemazmur bisa mengambil nafas
dan ada yang tidak. Ya, kita boleh melakukan pemenggalan dengan sebelumnya kita baca dulu syairnya di tempat-tempat yang sudah ditentukan atau ya tempat-tempat yang tepat. Dan yang penting adalah harus ada artinya. Nah, ini misalkan ya, bende, rame, rahu, putih. Itu karena nggak ada artinya sama sekali. Ya harusnya bendera merah putih dinyanyikan dalam satu nafas. Bendera merah putih, bendera merah putih. Itu nggak ada artinya. Ya. Kemudian ketepatan penjiwaan dengan syair. Banyak penyanyi yang tidak memperhatikan penjiwaan lagu ini dengan benar. Tadi sudah saya singgung. Lagu sedih dibawakan dengan santai atau hura-hura. Lagu gembira malah dinyanyikan dengan bermuram durja. Lagu heroik atau pujian dinyanyikan dengan melo atau lemes. Dan seterusnya. Ya, ketepatan penjiwaan ini sangat penting dalam rangka penyampaian pesan sebuah lagu. Apakah audiens ikut merasakan apa yang dinyanyikan seorang penyanyi atau malah jadi nyinggir dalam hati? Yang apa sih? Terakhir adalah ketepatan ekspresi. Ada anggapan yang keliru bahwa ekspresi itu sama dengan senyum. Senyumnya mana? Ekspresinya mana? Tidak semua lagu kan harus dengan senyum. Ada yang sedih, kan harus merintih. Ya kan? Ini, nyanyikanlah lagu dengan ekspresi yang sesuai dengan isi dan pesan lagu. Nah, dari saya itu dulu. Monggo kalau nanti ada pertanyaan, kalau waktunya cukup bisa ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada bisa dilanjutkan dengan japri ke saya. Oke. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Tiwi. Matur nuwun Mbak Tiwi. Ini ada yang bertanya tentang vibrasi itu di chattingan itu. Menyanyi itu perlu tidak pakai vibrasi dan sebagainya. Mungkin bisa langsung dijawab sebelum ke Romo Wito. Oke, baik. Kebetulan saya tadi juga membaca chat itu dari Meryl K ya. Itu peserta yang kemarin kayaknya. Meryl K. Patricia Meryl K. Saya langsung aja menjawab. Tadi juga Mas Derajat sudah memberi contoh kan dengan vibrasi. Vibrasinya kelihatan. Artinya boleh. Ya, vibrasi boleh. Karena vibrasi ini bisa mengurangi, maksud saya begini. Agar supaya suasananya itu tidak hambar atau tidak kering. Ini vibrasi bisa memperindah, bisa menghidupkan suasana. Tapi jangan berlebihan. Ingat, jangan berlebihan. Dalam Mazmur itu juga jangan berlebihan. Pertama hanya untuk ending-ending saja. Ya. Tadi Mas Derajat sudah memberikan contoh. Jangan semua frasa atau semua kata ditembak dengan vibrasi. Ya. Nanti malah tidak nyaman. Kesannya seperti ya kalau sekarang zamannya seperti unjuk diri, show of force. Jadi boleh ada vibrasi, tapi seperlunya saja, terutama di bagian ending. Saya kira itu. Ini menurut pendapat saya. Nah, kalau selebihnya bisa ditanyakan ke Mas Derajat. Ini pandangan secara liturgi. Matur nuwun. Ya, terima kasih penjelasannya. Ini juga sebetulnya ada pertanyaan tentang alat musik, tambahan, dan sebagainya. Tapi karena waktu, saya minta Romo Wito dulu untuk menyampaikan materinya. Baru nanti dari beberapa narasumber boleh menjawab pertanyaan itu yang tentu berkaitan dengan kompetensinya. Monggo Romo Wito. Baik, terima kasih. Saya mencoba sesingkat mungkin. Saya harap teman-teman sudah melihat di grup dan melihat contoh video yang linknya saya sertakan untuk dipelajari terlebih dahulu supaya kesempatan ini menjadi kesempatan untuk banyak diskusi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita mau bikin
kompetisi, lomba video klip. Video klip itu mau mencoba memberi supaya nyanyian suara indah teman-teman itu nyanyian menjadi lebih bermakna lagi. Mazmur yang dinyanyikan menjadi lebih berarti, menjadi lebih bermakna karena diberi refleksi, diberi sesuatu yang tentu hubungannya dengan isi mazmur yang dinyanyikan. Itu yang pertama. Dan kalau saya tidak salah menangkap tadi, salah satu poin dari yang disampaikan oleh Pak Derajat adalah fungsi mazmur, fungsi pemazmur adalah menyampaikan atau mewartakan sabda. Prinsipnya sama dengan lektor, tetapi dalam bentuk nyanyian. Maka beberapa hal di situ tentu ada kriteria-kriteria tertentu. Dan persis bagaimana dengan video klip ini, bagian fungsi itu tidak hilang. Maka yang perlu dibuat adalah memilih mazmurnya, kemudian mempelajari mazmur tersebut, kira-kira berisi apa, kira-kira berbicara apa, cara feel-nya itu apa, misalnya sedih, ratapan, permohonan, atau syukur, atau sukacita, seperti itu dipelajari. Karena itu kemudian akan mendukung bagian selanjutnya, yaitu kemudian membuat narasi. Kira-kira kalau isinya seperti ini, cerita yang pas apa ya, gambar yang pas apa ya, nah gitu. Lalu kemudian dituliskan. Dan kemudian ditempatkan di mana bagian itu harus dimunculkan. Jadi harus dibuat skripnya. Refrain. Kalau bagian ulangan pertama itu wajah teman-teman harus nampak semua. Bagian intronya silakan, tapi bagian ulangan pertama itu silakan dinampakkan. Lalu bagian nanti ayatnya, refrain kedua dan seterusnya silakan seturut kreasi teman-teman. Tentu bukan asal tempel, bukan asal comot, tetapi harus sesuai, harus cocok dengan isi dari mazmur itu. Lalu kemudian yang bagian ketiga adalah karena ini video klip mazmur, bagaimanapun kita mau berkompetisi dengan konsep. Jadi kita mau berlomba konsep ini ceritanya, bahwa ini dan itu oke. Konsep video klipnya seperti apa, dan karena berkompetisi soal konsep, maka alatnya apapun silahkan, nggak harus dengan sesuatu yang mahal dan lain sebagainya, tapi dengan handphone yang ini pun bisa, sejauh bisa merekam audio dan visual. Lalu bentuknya, untuk bagian ini lupakan kebiasaan teman-teman. Kalau teman-teman itu biasanya portrait, TikTok, story, itu biasanya bentuknya begini. Tapi untuk bikin video yang standar itu landscape. Landscape pun kalau yang lebih standar lagi setting di 16:9. Itu yang standar. Lalu silakan diedit. Tempatnya di mana? Pakaiannya seperti apa? Tentu jawaban atas pertanyaan ini tadi di sore juga dimunculkan. Jawabannya adalah sesuai dengan konsep teman-teman seperti apa. Silahkan menyesuaikan. Saya hanya memberi catatan, kalau di luar rumah, misalnya mau di ini, saya tetap akan memperhitungkan protokol kesehatannya. Gitu. Pada bagian kalau
di luar ruangan dan di situ ada di luar rumah utamanya, dan di situ ada kerumunan-kerumunan orang, saya akan memperhatikan itu sebagai pertimbangan penilaian dalam hal ini. Lalu cara merekamnya, teknis berikutnya adalah satu, bisa live tapping. Jadi di situ sekalian main musiknya, di situ nyanyinya, gambarnya, itu cara paling sederhana. Jadi satu, hanya butuh mixing langsung di situ. Lalu yang kedua, yang prosesnya satu-satu, record audionya dulu, lalu record videonya, lalu digabungkan dan diedit. Sekali lagi catatan saya adalah kita mau berkompetisi soal konsep. Nah, soal teknis-teknis kita bisa diskusi atau kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Begitu saja pokok-pokok yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Romo. Ini teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Boleh pakai chatting, boleh langsung. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Langsung saja ditujukan kepada juri siapa atau narasumber siapa. Kalau belum ada yang bertanya, Mas Santo bisakah memutar video klip pemenang tahun lalu? Siap. Aku yang susah mengawal diri mereka kudu mau saya bersyukurlah kepada Tuhan karena baiknya biarlah Israel berkata kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi Cuci dulu Ber, kakimu.
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan ketat, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Amin. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang kemarin itu juara 1. Mungkin Pak Darmawan dulu juga juri SMA ya Pak ya. Kalau tidak salah ingat memori saya, keseluruhan juri itu memberi nilai tinggi semua kepada peserta yang ini yang barusan kita tampilkan. Nah, mungkin Pak Darmawan dan Romo Wito dan Pak Derajat bisa menganalisa atau kenapa kok ini juara. Padahal itu sangat sederhana sekali dan yang informasi yang saya dapat ini dilakukan di rumah dengan HP yang tidak mahal juga. Kemudian direkam oleh adiknya. Jadi adiknya itu masih SD. Sementara si Raga ini waktu itu kalau tidak salah SMK ya, dan kemudian adiknya itu masih SD. Kalau tidak salah kelas 2 SD, dia hanya disuruh megangin HP. Dan kebetulan memang itu simbahnya itu memang sedang sakit. Lalu memang ada kerinduan juga untuk mengikuti misa. Karena kalau orang kiai sepuh, orang tua itu memang merasa asing ya dengan misa online gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi mereka menyadari betul penyertaan Tuhan. Ada pengalaman seperti ini. Jadi memang ada memori yang luar biasa dengan pemilihan lagu ini atau pemilihan mazmur ini. Kemudian nampaknya memang Raga itu menata sedemikian gitu loh ya komposisinya. Nah, monggo Romo Wito, Pak Darmawan dan Pak Derajat bisa menganalisa ini. Dan itu semoga itu membantu peserta. Baik, saya dulu ya Mbak. Monggo Pak Derajat. Kebetulan memang saya ingat betul khusus untuk Raga ini ya, yang harapan 1, juara 1 ini ya. Ya. Waktu itu saya memberikan secara jujur aja, saya memberikan nominasi ketiga untuk Raga. Jadi yang juara yang mendapat nilai absolut itu mungkin selain yang Raga yang ini. Untuk yang Raga saya memberikan posisi ketiga kalau nggak salah. Ya, karena waktu itu saya masih rancu antara saya sebagai juri vokal dan juga yang liturgi, karena pada saat
pada saat pembinaan saya memberikan tutorial secara liturgi juga. Jadi kalau saya melakukan pijakan secara liturgi, waktu itu juga belum ada kesepakatan karena rebukan dengan para juri yang lain juga sangat terbatas waktu itu ya. Kita memang ini pengalaman yang pertama. Jujur masih ada kekurangan komunikasi waktu itu juga, tidak ada kesepakatan juga kurang bisa dilakukan. Ya, akhirnya saya menggunakan pijakan dari sisi liturgi juga. Kalau dari sisi liturgi waktu itu saya mikir ya masih kurang sesuai karena dilakukan di rumah. Saya memberikan nilai, saya masih ingat yang saya kasih nilai absolut itu yang juara 2 malah. Jadi tempatnya di gereja, di mimbar, dia menyanyikan seperti itu berikut dengan vokalnya yang bagus, terus suasana juga bagus, liturginya juga masuk. Jadi waktu itu yang saya kasih nilai absolut malah yang juara 2 malah. Seingat saya itu. Jadi saya menilai secara juri vokal juga menilai secara liturginya. Makanya saya memberikan nilai absolut untuk yang juara 2. Kalau yang untuk raga saya posisi 3 kalau nggak salah. Gitu, Mbak. Dari saya itu, Mbak Dewi. Oh, J, maaf tadi saya kelupaan. Ya, terima kasih Pak Darmawan informasinya, dan memang tahun lalu memang kita belum membuat juklak juklis ya. Tahun sekarang ini baru kita mencoba menata. Semoga bisa lebih fair gitu saja. Dan memang yang disepakati adalah karena kemarin itu lomba festival video klip, jadi penekanannya memang lebih ke video klipnya. Mungkin dari Romo Wito bisa membantu memberikan informasi ke peserta kenapa videonya raga ini menarik. Monggo Romo Wito. Baik, terima kasih. Sekali lagi ini semakin menegaskan bahwa kita bicara soal konsep. Ada pemaknaan lebih sehingga lagu itu menjadi lebih bermakna lagi, dimaknai dalam hidup sehari-hari, dan lagi-lagi alat itu nomor sekian. Pokoknya itu juga menggunakan handphone kan? Iya. Dibandingkan pakai mungkin ada yang pakai drone, ada yang pakai itu, tetapi nggak ada konsepnya ya sama saja. Lebih punya makna, lebih punya arti yang ini, karena sekali lagi menegaskan soal kita berkompetisi konsep kok. Kurang lebih begitu saja. Ya, terima kasih Romo Wito. Pak Derajat mungkin akan memberikan analisa ini meskipun tahun lalu sepertinya bukan jurinya dari liturgi, bukan Pak Derajat, tapi Romo Ari. Mungkin dari situ bisa melihat, monggo Pak Derajat. Ya, kalau saya tidak, karena memang saya real bukan di situ deh Mbak Tiwi. Jadi saya tidak bisa memberi komentar, tetapi apa yang disampaikan si raga tadi memang dia membawakan itu dengan apa ya? Dengan natural, dengan ya. Itu yang saya lihat. Indah gitu ya. Iya. Penjiwaannya dia bagus. J. Itu saja. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, dari ini semua saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ini saatnya kita beradu konsep. Kalau sekilas saya melihat, ya tidak sekilas ya, karena sebetulnya saya melihatnya berulang-ulang ya, dengan raga itu menarik karena ada kreativitas, ya, ada kemampuan mencipta, kemudian dipadu dengan memori ya. Artinya memori itu maksud saya punya pengalaman. Halo? Apakah sempat terputus tadi? Oh ya. Jadi ini begini teman-teman, seperti yang disampaikan Romo Wito,
ini saatnya kita beradu konsep. Bukan alatnya yang bikin menang, tetapi konsepnya gitu ya. Karena kita bisa menebak gitu ya, kalau ini oh ini karena alatnya yang mendukung dan atau konsepnya itu akan sangat tetap terlihat. Kemudian dari apa yang tertayang tadi, dari Raga tadi yang menarik buat saya adalah bagaimana dia memilih Mazmur itu, menghayatinya dan kemudian di apa ya, punya pengalaman dengan Mazmur itu lewat peristiwa yang terjadi dalam keluarganya ketika apa namanya, merasa disertai oleh Tuhan apapun kondisinya, dalam kondisi pandemi bahkan anggota keluarganya ada yang sakit, tetapi dimaknai dengan bahwa Tuhan tetap menyertai. Lalu yang dipilih adalah bersyukurlah, menanggapi peristiwa hidup itu dengan bersyukur dan memilih Mazmur bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi ada kreativitas, ada memori, ada komposisi juga, ada nyusunnya gimana nih. Nah ini kan bagian dari konsep menurut saya. Tadi kayaknya ada yang bertanya, sebentar saya cek lagi di chattingan tadi ada yang bertanya tentang alat musik. Tadi Romo Wito sudah menyinggung ya, sudah menyinggung. Apapun alat musiknya, sepanjang kemudian yang disampaikan teman-teman itu memperkuat makna pilihan mazmurnya, memperkuat makna itu menjadi penting. Nah, ini ada yang bertanya, jadwal pembuatan mulai sekarang atau berdasarkan timeline itu ya mulai saat ini, setelah pembinaan ini, sampai 31 Agustus, sampai 30 Agustus. Tetapi jika teman-teman sudah selesai, boleh karya itu boleh dikirim sejak tanggal 25 Agustus. Ini nanti supaya Romo Wito nggak keweweken ya Romo, karena 2 kategori dan jumlahnya relatif banyak dibanding kategori yang lain. Kategori yang lain tidak terlalu banyak, tetapi kategori SMP, SMA, sejak yang kemarin pun sudah banyak. Meskipun kayaknya berkurang. Romo Wito sudah menunjukkan ini ya, strong ya Romo tetap ya. Sekalipun ini berkurang ya, hampir 50% berkurangnya. Ya, kita paham betul situasinya seperti ini dan saya sangat menghargai keikutsertaan teman-teman dan semoga proses ini itu menjadi proses kegembiraan, perayaan kegembiraan. Begitu ya. Artinya sekalipun dibatasi oleh banyak hal karena berkaitan dengan pandemi, tetapi kita diajak untuk kembali bersama keluarga. Mungkin nanti bisa dibantu ayah, dibantu ibu, dibantu kakak, adik, atau siapapun. Tetapi yang paling penting, semua penting sih sebenarnya yang disampaikan oleh para narasumber ini, tadi ajakan Romo Wito tadi. Pilih dulu mazmur yang paling mendekati peristiwa hidup teman-teman, sehingga ada sungguh-sungguh ada pengalaman iman yang tumbuh dari situ. Lalu lupakan yang lain dan fokus latihan seperti yang disampaikan Pak Darmawan, teruslah berlatih pernafasan, kemudian supaya dindingnya itu tebal ya Pak, apa itu pakai ha itu ya, saya juga dapat ilmu baru ini gitu supaya kuat. Dan karena kalau kering, nyanyinya kering atau apa itu berarti tekniknya masih salah ya Pak Darmawan ya. Nanti kalau misalnya saya di dalam WA group mungkin kalau lupa ya ditanyakan lagi. Silahkan teman-teman berproses sejak sekarang, sudah milih-milih, barangkali memang sudah milih-milih nih yang paling struck mazmur yang mana nih, yang paling kena di hati yang mana. Misalnya seperti itu. Kemudian berlatihlah sungguh-sungguh. Kalau masih merasa kok aku nafasku masih kurang panjang ya, atau fraseringnya ini bener nggak ya, gitu ya. Misalnya kayak gitu, boleh ditanyakan. Jadi nanti pertanyaannya lebih ke kasus saja, ya. Lebih ke kasus, saya sudah latihan, saya sudah begini, ini kenapa ya? Terus misalnya sudah hampir selesai, boleh bertanya sama Romo Wito, editingnya gimana nih kalau ada adegan di sini, ada adegan di sana, seperti itu. Dan monggo para, kalau nggak ada pertanyaan lagi,
mohon ini ya, apa namanya? Silahkan mengisi daftar hadir. Mengisi daftar hadir. Ya. Lalu ini ada yang bertanya lagi nih. Tadi sebetulnya Pak Derajat sudah menyampaikan untuk Festival Mazmur kali ini video klip seperti tahun lalu atau penyampaian Mazmurnya secara liturgis. Tadi sebetulnya Pak Derajat sudah menyampaikan bahwa ranah liturgis itu ketika ekaresti ya. Ya kalau pemazmur harus liturgis memang, tetapi ini lebih ditekankan untuk pewartaannya, gitu ya. Jadi bagaimana supaya Mazmur ini tersampaikan oleh audiens, oleh pendengar itu lalu maknanya menjadi lebih kena. Message-nya, pesannya tersampaikan. Itu ya. Tadi juga sudah para juri juga mengatakan bahwa pakaian tidak harus pakai alba, tidak harus pakai samir dan sebagainya. Tetapi sungguh-sungguh mendukung makna pemahaman isi Mazmur itu. Mazmur tanggapannya itu isinya seperti apa? Bersyukur, kalau pakai baju hitam kira-kira cocok nggak ya? Atau mungkin boleh sih pakai baju hitam, tapi mungkin ada nuansa-nuansa yang menunjukkan rasa syukur misalnya. Atau apapun. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Santo atau Mas Roland mau menyampaikan beberapa hal. Cukup, Bu Tiwi. Hanya mengingatkan itu nanti ya, teman-teman. Teman-teman nanti akan menjadi duta untuk prokes juga. Jadi ketika teman-teman menjalankan kegiatan aktivitas di luar, teman-teman wajib juga untuk menjalankan prokes protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID. Ya, jadi kalian menjadi partner kami dari Kementerian Agama dan juga Keuskupan untuk menjadi duta untuk memperkenalkan prokes. Jadi jangan sampai lupa ketika teman-teman memproduksi karya teman-teman. Itu saja, hanya menekankan lagi apa yang dikatakan Romo tadi. Terima kasih. Pak Darmawan, Pak Derajat, dan Romo Wito, apakah ada pesan sponsor? Dari saya hanya menambahkan sedikit. Lakukanlah ini dengan tulus, lakukanlah ini dengan bahagia, supaya ketika kita bahagia, siapapun yang kita layani pun menjadi bahagia. Lakukan dengan tulus dan bahagia, semoga semua menjadi bahagia. Itu saja, Mbak Tiwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Derajat. Pak Darmawan, ada yang mau disampaikan? Ini ada beberapa pertanyaan yang memang kaitannya juga dengan bukan bagian sih ya. Domainnya Mas Derajat ini dalam ini tentang alat musik, improve alat musik yang kemarin memang sempat kita bahas ya Mas Derajat, itu baiknya bagaimana itu? Yang improve alat musik itu bagaimana ini? Tadi belum terjawab. Tadi Romo Wito sudah menjawab sebenarnya. Mau alat musik seperti apapun, yang paling penting adalah mendukung makna dari Mazmur yang dinyanyikan. Tadi Romo Wito sudah menjawab seperti itu. Oke, ya, matur nuwun. Terus, saya hanya berpesan. Yang pertama, mohon teman-teman menyiapkan ini dengan baik. Ya. Memang betul ini merupakan adu konsep. Konsepnya apa yang nanti akan teman-teman lombakan ya. Saya hanya minta teman-teman bisa menyiapkan diri dengan baik secara teknik vokal, secara termasuk di situ ada menyiapkan penampilannya harus bagaimana ya. Itu harus dilakukan dengan baik. Betul ditanya yang seperti yang disampaikan oleh Romo Wito, ini merupakan masa pandemi, jadi tolong tetap memperhatikan prokes juga. Mengulang juga apa yang disampaikan oleh Mas Derajat, bahwasanya di masa-masa seperti ini tidak usah kita yang susah-susah mikir sing susah-susah, lakukan segala sesuatunya dengan senang, happy, bahagia, dan yang terpenting adalah jujur.
Mengapa? Kejujuran dalam lomba ini juga sangat ditekankan karena kemarin sempat kita singgung bersama bahwasanya hasil yang secara live beda dengan hasil secara editan. Jangan sampai nanti ketika menyampaikan lomba dikumpulkan hasilnya, ya kita akan tahu, oh ini ya, ini suara aslinya, oh ini dubbingnya, oh ini ininya, itu ininya dan sebagainya. Kita tahu kualitas suara. Jadi lakukan itu dengan baik. Ya menang memang harus menang. Semua orang kalau lomba itu hukumnya memang menang, tapi dari yang baik pasti ada yang terbaik dan semuanya kita lakukan ini untuk ya happy lah, untuk mencapai kebahagiaan kita. Anggaplah kita menyampaikan warta dan sabda Tuhan ini kepada semua orang, ya menang orang menang, terus yang penting aku nyanyi sing apik dinggo Gusti. Saya kira itu Mbak Dewi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Derajat, Pak Darmawan, dan Romo Wito. Teman-teman, silahkan dibuka kameranya dulu ya, di-on-kan kameranya. Kita akan mendokumentasikan pembinaan ini karena nanti ini bagian dari pertanggungjawaban kami kepada negara. Silahkan di-on-kan, nanti akan dijepret sama Mas Roland. Itu ya. Silahkan sekali lagi, silahkan berproses sejak sekarang, lakukan dengan senang, dengan jujur, penuh integritas, gitu ya. Yuk, kameranya di-on-kan. Satu pertanyaan itu, Bu. Gimana, Romo? Ada satu pertanyaan dari peserta yang mungkin belum menyimak. Oh, yang mana nih yang belum menyimak? Realme C15 itu siapa itu? Enggak ada namanya. Oh, penyampaian Masmurnya secara liturgis tadi ya. Tadi saya sebetulnya sudah jawab ya. Ya oke lah. Sudah saya jawab bahwa ini ranahnya lebih ke pewartaan. Pengetahuan liturgis. Oh ya, sudah dijawab. Iya, sudah dijawab kok Romo. Oke. Sudah bilang baik, terima kasih. Oke teman-teman, kita berikan senyum terindah kita meskipun sudah agak malam, mungkin sudah ngantuk dan sebagainya. Mari. Oke, nyalakan kamera. Masih ada beberapa yang belum. Romo Wito langsung ya. Kayak baby. Oke. Kalau ini. Oke, yang formal dulu ya. Kita formal dulu. Oh, formal. Ya, formal itu seperti apa? Ya, tegak gitu aja ya. Nanti ada kayak bebas kok, tenang aja. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Biar enggak. Oke, siap. 1, 2, 3. Thank you. Sekarang kayak bebas ya. Boleh? Siap. 1. Oke. 1, 2, 3. Once again. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, selamat malam. Kita tutup dengan doa. Saya minta bantuannya Emmanuel Naranindya. Nanti ditutup dengan berkat Tuhan melalui Romo Wito ya. Silahkan Emmanuel. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas selesainya pertemuan malam ini. Tuhan Yesus sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun dalam pembicaraan kami ini. Tuhan, kami mohon agar materi-materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kami untuk kedepannya. Dan lindungilah kami dalam pelaksanaan latihan Mazmur ini, sehingga dari pelatihan ini kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya Tuhan, semoga dari pelatihan ini juga
kami bisa semakin terbuka untuk melayani sesama, dan juga kami bisa semakin bertakwa kepadamu. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kami rezeki rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni Kepada kami. dan Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah bebaskanlah kami dari yang jahat. jahat. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga kita semua usaha-usaha kita dalam lindungan berkat Allah. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Sekali lagi silakan berproses dari sekarang dan karya boleh dikirim mulai 25 Agustus ya. Oke, Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Kak Darmawan, Kak Derajat, Romowito. Makasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romowito. Terima kasih Pak Darmawan dan juga Oke, siap. Pak Derajat. Semangat. Selamat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ara pamit. Kasih. Dadah, ya. Yuk, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.